Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, tentunya konten seputar Tiongkok. Kita kali ini akan membahas tentang seputar konten yang lagi viral, yaitu banjir bandang yang dihadapi oleh Tiongkok. Lebih tepatnya, banjir bandang yang terjadi di daerah Henan, atau lebih spesifiknya lagi itu ada di kota Zhengzhou. Oke, kita akan bahas apa arti tangkap darurat tingkat pertama terhadap banjir yang disebabkan oleh hujan lebat yang ada di Provinsi Henan, Tiongkok. Provinsi Henan di Cina tengah dilanda banjir yang disebabkan oleh hujan yang sangat ekstrim. Pada 20 Juli, sejumlah kota termasuk ibu kota provinsi yang ada di Zhengzhou mengalami genangan air yang sangat parah. Dan sebagai besar wilayah terendam air. Banjir juga membanjiri gerbong kereta bawah tanah. Gambar yang menyayat hati di media sosial menunjukkan bahwa ketinggian air di beberapa gerbong kereta bawah tanah Zhengzhou mencapai dada. Seseorang pada saat kejadian juga merekam kejadian tersebut. Jadi pihak berwenang mengeluarkan pengumuman pada Rabu 22 Juli yang menyatakan bahwa 12 orang tewas dan 5 luka-luka. Pihak wewenang mengatakan curah hujan provinsi kali ini menerobos sejarah yang sangat ekstrim. Menurut laporan, curah hujan 1 jam yang ada di Zhengzhou saja pada Selasa 20 Juli mencapai 201,9 ml. Menyegarkan, curah hujan yang per jamnya yang sangat ekstrim yang ada di daratan Tiongkok tersebut. Hujan lebat juga menyebabkan sebagian besar wilayah yang ada di daerah Zhengzhou kehilangan listrik dan komunikasi. Kereta api juga ditangguhkan dan beberapa penerbangan juga dibatalkan dalam skala besar. Beberapa penumpang kereta api yang tinggal di dalam mobil selama lebih dari 1 hari juga ditunda. Beberapa netizen memposting pesan bantuan di media sosial pada Selasa malam, mengklaim bahwa pemadam listrik tiba-tiba menyebabkan peralatan rumah sakit mati dan mengancam nyawa pasien di saat itu. Jadi sebenarnya apakah penyebab banjir itu sendiri? Setelah musim hujan yang sangat luar biasa aktif yang ada di Provinsi Henan. Provinsi Henan tersebut dengan populasi yang sangat banyak, kurang lebih 94 juta orang, mengeluarkan peringatan cuaca tingkat tinggi. Banjir bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti Observatorium Meteorologi Pusat Cina mengatakan bahwa topan yang sangat besar dan juga petir yang menyambar sangat keras dan aliran udara bertekanan tinggi sehingga subtropis membawa sejumlah besar uap dari laut ke daratan dan menggumpalnya menjadi hujan yang sangat lebat di daerah Henan tersebut. Karena aliran udara terhalang oleh pegunungan seperti pegunungan yang ada di Taihang, hujan terkonsentrasi dan airnya menghambat sangat kuat. Yang lain juga mempertanyakan bahwa peringatan dini dan bencana darurat yang tidak memadai oleh Tiongkok tersebut juga membanyakan korban yang sangat. Yang lain juga banyak mempertanyakan bahwa peringatan dini dan bencana darurat yang ditindaklanjuti oleh pemerintah Tiongkok juga sangat kurang, sehingga dari pihak Weibo resmi dari Biro Meteorologi Henan menyatakan bahwa curah hujan di Provinsi Henan kali ini menembus nilai ekstrim dalam sejarah historis. Media resmi seperti Xinhua News Agency menggunakan deskripsi yang sama juga. Curah hujan 1 hari dari kota Zhengzhou melebihi nilai yang sangat ekstrim dari sejarah historis yang ada. Dan curah hujan melebihi nilai ekstrim historis harian yang ada di daerah tersebut. Pemerintah kota Zhengzhou juga mengatakan bahwa Zhengzhou mengalami hujan yang sangat deras yang tidak bisa didalami dalam 1 abad terakhir ini. Saat ini ketinggian air di banyak sungai dan waduk di Henan telah melonjak melebihi batas banjir yang wajar. Mata pencarian banyak kota besar dan juga kota kecil termasuk yang ada di Provinsi Zhengzhou tersebut juga sangat terpengaruh. Jadi, seberapa seriuskah ancaman banjir yang sebenarnya terjadi di daerah Henan tersebut? Jadi, karena banjir ini diakibatkan dengan curah hujan yang sangat ekstrim yang mampu menerobos sejarah historis, sehingga hal ini juga dapat dilihat dari peningkatan terus-menerus dari tanggap darurat pengendalian banjir resmi oleh pihak Tiongkok. Sejak 17 Juli, Henan mengalami hujan yang sangat lebat terus-menerus, mulai dari hujan yang deras, hujan lebat, hingga hujan yang sangat lebat. Curah hujan juga meningkat dari hari ke hari, dan tingkat mekanisme tanggap darurat juga diluncurkan oleh otoritas setempat juga terus meningkat.
mencapai tingkat tertinggi hanya dalam beberapa hari. Kita ambil saja contohnya seperti ibu kota di Provinsi Zhengzhou sebagai contoh markas yang mengendalikan banjir dan kekeringan di kota Zhengzhou tersebut juga mengeluarkan pemberitahuan darurat dalam beberapa hari yang menyatakan bahwa pengendalian banjir dan situasi bantuan bencana saat ini sangatlah parah, dan tetap memutuskan untuk meningkatkan tanggap darurat dan pengendalian banjir ke tingkat yang pertama. Pada pukul 3 pada tanggal 21 Juli, Markas Pengendalian Banjir dan Kekeringan Provinsi Henan juga telah mengumumkan bahwa tingkat tanggap darurat pengendalian banjir akan ditingkatkan dari level 2 ke level 1. Menurut informasi resmi Tiongkok, peristiwa banjir kali ini juga dapat dibagi menjadi 4 tingkatan umum menurut tingkatan keparahan dan cakupan dampaknya tersebut. Dengan tingkat pertama adalah yang sangat serius. Pada bulan Agustus 2020, banjir sesekali dalam 100 tahun telah terjadi di kota Yang'an, di Sungai Qingyi, di Sichuan, dan tanggap darurat pengendalian banjir di tingkat pertama telah dimulai. Itu adalah respon tingkat pertama di Sichuan yang sejak percatatan dimulai. Itu merupakan contoh yang kecil yang ada di daerah Tiongkok tersebut. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud mekanisme utama yang sudah dilakukan oleh pihak otoritas Tiongkok? Biasanya mekanisme tingkat pertama akan diaktifkan hanya ketika bencana banjir yang sangat parah. Rencana darurat untuk pencegahan banjir yang dirilis secara resmi oleh otoritas Tiongkok menyatakan bahwa respon utama berkaitan dengan situasi seperti berikut. Yang pertama, seperti banjir yang terjadi di daerah aliran sungai besar dan beberapa wilayah, juga menyebabkan bencana-bencana besar seperti penggenangan tanaman, bencana massal, dan genangan air di kota-kota besar dan kecil. Banjir yang berlebihan terjadi di bagian penting dan saluran pengendalian banjir juga yang sangat besar. Yang kedua yaitu seperti saluran pengendali banjir utama dan bagian penting dari tanggul jebol. Daerah penyimpanan dan penahanan banjir juga perlu diaktifkan. Selanjutnya yaitu bahaya besar yang terjadi di waduk besar atau keruntuhan bendungan terjadi di waduk-waduk kecil. Yang selanjutnya yaitu bahaya besar yang terjadi di waduk-waduk besar atau juga reruntuhan bendungan yang terjadi di waduk kecil dan waduk menengah dengan lokasi yang sangat penting. Jadi sebenarnya juga dilaporkan pada tanggal 20 bahwa ketinggian air ini sebenarnya juga sudah cukup tinggi. Setidaknya pada 31 waduk besar dan menengah di Henan telah melampaui garis peringatan. Perkiraan cuaca yang dikeluarkan oleh otoritas Cina mengatakan bahwa dari 20 hingga 21 Juli masih akan ada hujan lebat lokal dan hujan yang sangat lebat di daerah utara Sungai Kuning di Provinsi Henan tersebut. Dan hujan yang sangat lebat di utara Sungai Kuning di Provinsi Henan dan Zhengzhou, Luoyang, dan Kaifeng, dan juga tempat-tempat lainnya. Inisiasi tanggap darurat tingkat pertama berarti pemerintah daerah dapat menyatakan bahwa daerah tersebut juga sudah memiliki. Inisiasi tanggap darurat tingkat pertama pemerintah daerah dapat menyatakan bahwa daerah tersebut telah memasuki masa pengendalian banjir darurat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi bagaimana suara netizen yang ada di Tiongkok tentang perhatian dan penyelamatan yang dilakukan oleh otoritas Tiongkok? Banjir menyebabkan akumulasi air dan pemutusan jalan di banyak kota besar dan kecil di Henan. Transportasi penumpang bus, kereta api, dan penerbangan sipil tertunda dan ditangguhkan di kala itu. Juga seperti situs warisan dunia dari UNESCO, Lungmen Grottes dalam keadaan darurat. Kuil Shaolin terpaksa ditutup, dan pada pukul 6 tepat tanggal 20 waktu setempat terjadi ledakan di Tangfeng Group. Menurut laporan, banjir juga menyebabkan ledakan larutan suhu tinggi di tangsi di daerah pabrik tersebut. Curah hujan yang sangat ekstrim di Henan telah membawa gelombang kejut besar ke internet di Cina. Seperti dikutip dari Sina Weibo, pada malam tanggal 20 waktu setempat,
Netizen dari berbagai daerah dan kota di Henan memposting dan mengatakan bahwa rumah mereka kebanjiran, kereta bawah tanah kebanjiran, warga terjebak, pemadaman listrik berkala, pemadaman air dan pemadaman internet. Netizen lokal juga membagikan video-video mengejutkan di media sosial. Salah satunya bagian menunjukkan bahwa banyak orang yang terjebak di stasiun kereta bawah tanah, mengurangi hujan dengan keruh setinggi pinggang. Bagian lain menunjukkan stasiun kereta bawah tanah berubah menjadi waduk di kala itu. Sangat ekstrim dan sangat miris. Pada saat yang sama, banyak netizen meminta perhatian dan bantuan mendesak. Weibo juga yang ditandatangani oleh Cheng Kuo-no mengatakan bahwa grup WeChat di lingkaran pertemanan secara bertahap berubah dari ejekan di pagi hari menjadi diam, panik, takut, dan berdoa. Saya harap akan ada yang lebih memperhatikan Cheng Chou yang merampok waktu dengan bencana. Sebenarnya bagaimana banjir yang ada di Henan dalam sejarah historis? Henan terletak di daerah tengah dengan 4 sistem sungai utama, yaitu seperti Sungai Kuning, Sungai Huaihe, Sungai Weihe, dan juga Sungai Hanshui, di mana lembah Sungai Huaihe menyumbang 53% secara historis. Henan telah mengambil banjir besar yang dikenal sebagai banjir 75,8 dalam sejarah. Pada bulan Agustus 1975, angin topan yang sangat super juga membawa hujan yang sangat lebat di kota tersebut, yang memecahkan rekor curah hujan tertinggi di Cina dan dunia pada waktu itu, memicu banjir di hulu Sungai Huaihe. Sebuah waduk kecil mulai runtuh pada 6 Agustus. Pada pagi hari tanggal 8 Agustus, 2 waduk besar, hampir 60 waduk kecil dan sedang runtuh hanya dalam beberapa jam di kala itu. Oke, mungkin itu saja fakta dan data yang terjadi akibat bencana banjir yang ada di kota Tiongkok, khususnya di provinsi Henan tersebut. Jangan lupa like, comment, and subscribe pada postingan kali ini. Oke, see you next time. Sampai jumpa kembali.